Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang dimana materinya itu adalah layanan kunjungan rumah. Tetapi sebelum pada masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang dalamnya terkandung beberapa makna. Setzer dan Stone mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guin yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan. Prayitno dan Herman Amti mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada orang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli konselor kepada konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memecahkan masalah yang dialami konseling menuju perkembangan yang optimal. Kita masuk pada pembahasan layanan kunjungan rumah. Definisi layanan kunjungan rumah. Layanan kunjungan rumah atau home visit adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan untuk melengkapi data siswa yang sudah ada diperoleh dengan teknik lain. Kunjungan rumah atau PA4 adalah upaya yang dilakukan konselor untuk mendeteksi kondisi keluarga dan kaitannya dengan masalah anak individu agar dapat berbagi informasi yang dapat digunakan yang lebih efektif. Kegiatan kunjungan rumah merupakan salah satu kegiatan penduku yang diadakan untuk memahami diri siswa yang bermasalah secara lebih lengkap dalam proses pemberian bantuan melalui jenis layanan bimbingan dan konseling sekolah. Latar belakang penggunaan layanan kunjungan rumah. Latar belakang layanan kunjungan rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya sebagian kecil waktu anak berada di sekolah dan selebihnya berada di rumah. Untuk melengkapi pengalaman bimbingan tentang seseorang perlu mengetahui kehidupan keluarga di mana anak tinggal dan banyak melakukan kegiatan sesudah pulang sekolah. Kedua, tidak sedikit masalah yang timbul di sekolah berasal dari rumah. Tujuan layanan kunjungan rumah. Ada dua tujuan yang dari layanan kunjungan rumah atau home visit, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut penjelasannya. Tujuan umum diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah kalian serta digalangannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penyelesaian masalah. Adapun tujuan khusus dari layanan kunjungan rumah adalah sebagai berikut. Agar terpahaminya masalah klien dan upaya pengentasannya. Dari ini dapat memecahkan timbulnya masalah lagi serta dapat berlanjut untuk mewujudkan fungsi pengembangan dan pemeliharaan serta advokasi. Hubungan layanan kunjungan rumah dengan komponen dan dalam bimbingan dan konseling. Adapun layanan adalah layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Hubungan layanan kunjungan rumah dengan bidang dalam bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen. Dalamnya yang pertama adalah bidang pribadi dan sosial. Bidang bimbingan pribadi adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan dan ketakwaan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman kelemahan diri, kemampuan pengembalian keputusan, hingga dapat merencanakan kehidupan yang lebih sehat. Bidang akademik,
Kunjungan rumah bertujuan mengetahui situasi dan kondisi dalam rumah guna menemukan cara belajar paling efektif di rumah. Bidang karir. Bidang bimbingan karir adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. Aplikasi dalam layanan kunjungan rumah. Perencanaan. Perencanaan layanan kunjungan rumah terdiri dari format lapangan dan politik. Kunjungan rumah menjangkau lapangan permasalahan kalian yang menjangkau kehidupan keluarga. Terlaksananya politik itu menghubungi pihak-pihak terkait dengan keluarga, menetapkan kasus yang memerlukan KR, meyakinkan klien akan KR, menyiapkan data dan informasi yang dapat dikomunikasikan dengan keluarga, menetapkan materi KR, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Materi dapat diperlukan saat dihadapi keluarga. Tidak melanggar asas kerahasiaan klien, semata-mata untuk memperdalam masalah klien, tidak merugikan klien, perayaan klien. Menyetujui kunjungan rumah yang akan dilakukan klien dan mempertimbangkan perlu tidaknya ia terlibat saat kunjungan rumah. Kegiatan: melakukan wawancara dan pengamatan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki keluarga. Undangan terhadap keluarga. Keluarga dapat diundang ke sekolah sesuai dengan permasalahan klien. Pelaksanaan layanan kunjungan rumah adalah sebagai berikut: bertemu anggota keluarga, orang tua atau wali siswa, membahas masalah klien, melengkapi data, mengembangkan komitmen, menyelenggarakan konseling keluarga, merekam dan menyimpulkan hasil kunjungan rumah. Evaluasi: melalui kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data atau keterangan tentang berbagai hal yang besar kemungkinan ada sangkut pautnya dengan permasalahan siswa. Informasi yang diperoleh dalam kunjungan rumah yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, letak rumah dan keadaan di dalam rumah, keadaan fisik daerah di sekitar rumah, ukuran rumah, perlengkapan di dalam rumah, sumber penerangan dan lain sebagainya. 2. Fasilitas belajar yang tersedia bagi siswa, ruang belajar, meja belajar, macam sumber penerangan, sumber gangguan. 3. Kebiasaan belajar siswa, belajar pada waktu kapan, berinisiatif sendiri atau harus dikejar-kejar, belajar bersama teman atau sendirian. Suasana keluarga, corak hubungan antara anak dan orang tua, akrab atau tidak. Sikap orang tua terhadap sekolah, sikap orang tua terhadap teman-teman bergaul anaknya, harapan kedua orang tua terhadap anaknya, tekanan ekonomi dan sebagainya. Mungkin itu saja pembahasan materi dari kunjungan rumah. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.